Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sudah nonton video yang sebelumnya soal NLP sebagai modeling. Nah, salah satu model dalam NLP yang paling sering kita bahas di Indonesia NLP Society adalah NLL. Ya, yang sudah pernah ada videonya juga beberapa waktu lalu soal NLL sebagai metodologi modeling gitu ya. Nah, kebetulan minggu lalu saya dapat kesempatan untuk sharing di komunitas Indonesia NLP Society yang punya program baru ya, NLP sharing session gitu, dengan tema NLP for HR. Kemudian kepikir ya, ada banyak sebenarnya aplikasi NLP yang mungkin dalam HR, dan moga-moga someday akan kita bisa lanjutkan lebih detail. Tapi at least sebenarnya ada satu mungkin aplikasi mendasar di dunia HR yang barangkali bisa dibantu at least pola pikirnya dengan NLL. Nah, jadi bahasan kita kali ini adalah NLL for Organizational Alignment. Oke, baik. Nah, nanti kalau udah kita bedah, kita akan tahu bahwa praktek nyatanya si dunia HR sebenarnya udah ada. Poin-poinnya mau kita bahas ini udah ada. Cuman, nah kata kuncinya ada di alignment ini. Ya, seringkali semua praktek HR itu sekarang bisa diakses dari mana-mana. Organisasi yang cukup serius dengan HR juga ya biasanya sudah mulai ngadopsi gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang alignment antara satu praktek dengan yang lain ini yang kadang-kadang tidak selalu berjalan sependek yang saya amati ya. Oke, jadi kita refresh dulu ya. Jadi kalau neurological level itu kan ya yang paling awal mulainya dari level lingkungan, kemudian ke level perilaku. Kenapa? Ya logikanya lingkungan itu bisa dipengaruhi lewat perilaku. Perilaku dipengaruhi lewat kemampuan, ya kan? Kemampuan dipengaruhi lewat keyakinan atau values ya, tata nilai. Keyakinan dipengaruhi oleh identitas diri. Identitas diri sebenarnya keyakinan juga, tapi lebih deep soal diri sendiri kita. Nah, lebih tinggi, yang paling tinggi adalah keyakinan di tataran spiritualitas atau sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Nah, di NLL kita tahu bahwa sebuah perilaku akan berjalan kalau keseluruhan levelnya itu align ya, disadari maupun tidak dia align. Sebaliknya kalau ada perilaku yang nggak dijalankan atau nggak konsisten, kemungkinan ada yang tidak align. Nah, dari bahasan ini aja kita udah bisa mengira ya, banyak inisiatif dari organisasi misalnya terkait perubahan budaya ya, perubahan atau adanya inovasi-inovasi baru cukup besar ya. Menurut McKinsey tingkat kegagalan inisiatif inovasi itu cukup besar persentasenya. Nah, itu adanya di mana sih sebenarnya? Kemungkinan ada di tataran perilaku, karena visi misi organisasi pasti bagus-bagus, tapi kok di lapangan perilakunya berbeda, berarti ada yang tidak align gitu. Nah, maka dari itu ada dua nih ya konsekuensinya. Kita bisa menggunakan NLL secara personal ya, membantu tiap orang menyelaraskan dirinya supaya bisa align dengan tujuan organisasi. Tapi kita juga bisa memperluas implementasi dari neurological level di tataran organisasi. Nah, kalau saya melihat mungkin lebih enak dari atas ya. Ya, di level spiritualitas itu kan kalau di individu kan bicara soal apa sih misinya, apa niat tertingginya. Nah, sebenarnya di tataran organisasi juga sama ya. Level spiritualitas yang ada itu di organisasi, pertanyaan adalah apa misi visi dari organisasi itu yang harusnya direnungkan ya, based on pengenalan terhadap jati diri organisasi itu. Ya, setelah sekian lama berdiri sebenarnya apa misi kita, ya kan? Kalau udah berdiri bagaimana? Ya itu dia momen utamanya. Kita memang punya produk, tapi sebenarnya kita ngapain sih mau mengurusi produk ini? Kita mau mencapai apa dengan berjualan produk atau layanan ini? Nah itu misi dan visinya. Nah seringkali ada dua kesalahan organisasi ketika merumuskan visi misi. Pertama adalah
merumuskan berdasarkan tren. Jadi ada masanya ya kata-kata melayani pelanggan itu demikian masif dipakai di banyak organisasi. Ada masanya juga kata-kata meningkatkan shareholder values, menaikkan nilai bagi pemegang saham itu ramai di mana-mana. Belakangan saya mengamati kata-kata increasing shareholder values itu agak jadul. Ya pastilah ya kalau seandainya sebuah bisnis itu dirunning dengan baik, dia dengan sendirinya akan meningkatkan value bagi pemegang saham, tapi kayaknya nggak perlu di stated di misi gitu kayaknya ya, gitu agak kurang mulia gitu kayaknya. Itu yang pertama. Jadi ngikutin tren aja. Padahal harusnya, nanti keselang kedua harusnya itu dirumuskan based on penelusuran, perenungan ya, penyadaran akan jati diri dari organisasi. Makanya prosesnya akan panjang dan kontinu. Nah, anggaplah perusahaan atau organisasi sudah berhasil ya merumuskan sebuah visi misi yang sesuai dengan jati diri organisasinya. Maka turun tuh ya ke identity kalau di level personal kan bagaimana saya meyakini diri saya sendiri, bagaimana saya melihat diri saya kan. Maka di tataran organisasi bagaimana orang-orang di organisasi itu melihat diri mereka ya kan, profil dari orang di organisasi itu seperti apa, bagaimana orang-orang di organisasi mengidentifikasikan diri mereka di organisasi. Nah ini yang perlu di eksplisitkan. Bentuknya bisa jadi semacam nantinya ya akan masuk ke dalam dokumen values, bisa jadi ya, nyambung dengan yang level keyakinan bisa jadi ya. Tapi menurut saya ya mungkin lebih ke arah tata nilai atau values ya, profil dari orang di organisasi itu apa. Nah ada dua juga kesalahannya nih ya, organisasi kalau bikin values. Pertama adalah tadi ya, tidak didasari atas penelusuran ya, pengejawantahan misi visi organisasi. Yang kedua akibatnya aja ya, tadi mengadopsi seluruh values yang ada di lapangan gitu, yang ada di industri, yang keren-keren diambil semua, sehingga banyak sekali values ya. Ada organisasi yang saya amati merumuskan values malah kebalik itu. Jadi kan trennya gitu, trennya adalah values kemudian dibuat akronimnya, katanya supaya lebih mudah diingat gitu ya. Nah ini kebalik prosesnya, jadi dicari dulu kata sebutannya, akronimnya, kemudian baru dicari kata-katanya. Oh ada I-nya berarti apa, integrity misalnya gitu. Ada C-nya customer, nah, gitu. Jadi itu kesalahan menurut saya sih, karena harusnya nggak begitu cara kita merumuskan. Harusnya adalah dari visi misi kita rumuskan menjadi profil orang kita harusnya seperti apa, cari kata-kata yang tepat, tidak harus berbahasa Inggris sekali lagi juga ya, nggak ada hubungannya ya ke kehebatan organisasi dengan bahasa yang digunakan gitu. Nah dan nggak usah repot-repot juga nyari singkatan. Menurut saya sih nggak ada hubungannya sih. Kalau dibilang mudah diingat, iya dan tidak sih saya melihatnya. Kalaupun mudah diingat, kadang-kadang cuma diingat tapi nggak diamalkan, kan percuma ya kan? Kalaupun mudah diingat ya, tapi seringkali yang dibilang mudah diingat itu juga ternyata banyak organisasi nggak hafal juga ya. Kalau dites gitu nggak semua orang ingat juga. Nah karena sebenarnya values itu perlu dijalani, perlu dilakukan, nanti turun ke bawah tuh. Makanya saran saya sih jangan mulai dari singkatan. Kalau nggak ketemu singkatan nggak masalah. Ini kalau dipikir-pikir ya, 7 habits itu 7 habitnya tuh nggak ada singkatannya. 7 habitnya tuh namanya ngacak gitu, kalau mau dibuat akronim itu ngacak. Tapi banyak organisasi yang serius menerapkan dan hafal semua orang, dan bukannya hafal, benar-benar menjalankan. Kenapa ya? Jelas bukan hanya karena ada singkatan, jelas tidak ada singkatan ya, tapi karena
semua values itu kemudian coba diterapkan dalam keseharian. Maka dari identity itu mungkin values yang berlaku umum ya. Bagaimana cara profil dari orang di organisasi itu? Apakah orang-orang itu harus berorientasi pada pelanggan, pursuit of excellence, itu kalimat-kalimat yang seperti itulah. Tadi saya katakan sebenarnya prakteknya di organisasi udah ada. Cuman alignmentnya mungkin kadang-kadang belum semua selaras. Nah, turun ke keyakinan atau belief the values. Nah, ini mungkin kalau diumpamakan di organisasi gini. Meskipun organisasi punya tata nilai yang berlaku umum, tetapi kenyataannya tiap departemen, tiap profesi yang ada di dalam departemen itu pasti punya mindset masing-masing. Nah, itu mesti diselaraskan. Contoh ya. Di organisasi yang values-nya terkait dengan inovasi, continuous improvement misalnya, maka fungsi audit ya, mindsetnya tidak boleh polisi dalam artian nyari kesalahan, nggak boleh. Dia harus mendevelop ya mindset si tim auditor ini sebagai konsultan misalnya, bukan orang yang nyari kesalahan dengan gaya menyeramkan, tetapi orang yang mencoba mengenali ruang perbaikan dan kemudian menawarkan alternatif perbaikan. Jadi auditor itu konsultan harusnya, internal audit itu, bukan polisi yang ngecekin kesalahan orang gitu. Nah, mindset di tataran audit begitu, ya kan? Tapi apalagi? Oh, mungkin di tataran misalnya tadi ya values inovasi atau creativity. Apa mindset yang ada di tim sales misalnya? Nah, barangkali sesuai dengan industrinya dan sesuai dengan situasinya, bergerak ya mindsetnya perlu berubah dari tactical sales yang pokoknya di lapangan lah hajar bleh gitu, gitu, menjadi strategic sales misalnya, yang menggunakan data-data marketing untuk mengembangkan taktik, menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbasis data, jadi nggak main hajar bleh turun ke lapangan tapi pakai data dulu gitu. Nah, itu jadi berbeda tuh ya konsekuensi dari values inovasi tadi. Mindset di tiap bagian jadi berbeda, ya kan? Saya terkait dengan tadi ya auditor sebagai konsultan, saya pernah ketemu dengan seorang direktur keuangan di sebuah perusahaan tambang. Luar biasa, orangnya visioner banget. Nah, dia bikin visi misi ya, turunan dari organisasi, dia bikin visi misi untuk direktoratnya beliau, kemudian sampai ke orang accounting. Nah, dia bilang, saya mau tim accounting saya geser mindset ya, berubah mindsetnya. Pekerjaan Anda itu bukan lagi memastikan Anda bisa bikin laporan keuangan yang akurat. Kenapa? Karena itu udah gampang sekarang, teknologi udah mempermudah itu semua. Maka Anda harus bergerak beyond that. Apa itu? Yaitu Anda harus bisa baca itu laporan keuangan dengan mempertimbangkan situasi di masing-masing tim, sehingga Anda bisa kasih masukan gitu. HR, nih OPEX-mu kayak gini, sarannya begini, gitu misalnya. Tim commercial business, nih OPEX-mu kok kayak gini nih. Nah, jadi harus bisa menjadi seorang konsultan. Mindsetnya begitu yang dikehendaki ya. Konsekuensi dari turunan di atasnya. Kemampuan di tataran kemampuan di NLL, kalau di organisasi ya kompetensi ya, technical kompetensi maupun soft kompetensi harus align dengan belief values, align dengan visi misi. Kalau ada tadi ya values innovation, maka secara technical kompetensi harus ada tambahan kompetensi metodologi berinovasi misalnya, harus ada masuk di technical kompetensinya.
Nah, di soft kompetensinya misalnya harus ada soft kompetensi terkait dengan kemampuan berpikir analitis misalnya. Nah, karena ya tadi ya nggak cuman menjalankan rutinitas tapi menganalisa data gitu. Itu misalnya ya. Kompetensi leadership juga beda. Definisi leadershipnya harus berbeda. Tidak mungkin sama organisasi yang menggunakan values inovasi dengan yang tidak, ya pasti harus berbeda. Leadership yang bisa menggerakkan inovasi itu yang seperti apa harus ada di kamus kompetensinya. Kemudian turun ke perilaku ya. Nah, kalau di organisasi mungkin kita bisa bicara standar layanan, SLE, mungkin juga habits ya, collective habits ya, perilaku bersama yang mau dibangun gitu kan. Action plan yang turun menjadi action plan yang real, yang nyata, harus tercermin. Kalau tadi ya ada values inovasi, maka di mana itu, di perilaku yang mana, di plan yang mana itu tercermin ya kan. Kalau value-nya inovasi tapi di dalam action plan, activity plan, KPI nggak muncul sama sekali aktivitas itu dan nggak ada bobot yang signifikan, ya value-nya akan dianggap omong kosong. Itu harus ada di dalam situ, targetnya harus ada, tindakannya harus ada. Terakhir lingkungan ya, di organisasi ya desain dari ruangan ya, desain struktur gitu ya, apakah sesuai nggak dengan values visi misinya. Agak susah kita membangun values inovasi kalau misalnya terlalu banyak sekat ya, sehingga orang susah berinteraksi. Struktur organisasi terlalu panjang untuk approval perbaikan kecil ya. Leadershipnya terlalu rigid ya, tidak memberikan peluang kepada level leadership yang di bawah untuk mengambil keputusan. Itu penting sekali ya kan, termasuk fasilitas, insentif ya kan. Apakah sudah mendorong perilaku tersebut. Nah, kalau kita lihat peuraian saya tadi udah ada semua di organisasi ya. Iya, saya sangat yakin itu. Yang saya sering kali temukan adalah belum semuanya align. Milih kompetensi nggak dikonekin sama values. Milih kompetensi nggak dikonekin sama visi misi. Ada SOP yang justru bertentangan dengan values. Misalnya gitu ya. Ya contoh sederhana lah ya di dunia pendidikan misalnya kita amati ya, administrasi yang harus dilakukan oleh para guru ya, tidak align dengan, atau sekarang ya mudah-mudahan sih bertahap lah, kalau kita mau merdeka belajar maka administrasi harus dipangkas karena administrasi jelas memasung ya. Harus bikin RPP gitu, kenyataannya bikin RPP tapi copy paste pakai template bikinnya. Kenapa ya? Karena yang didorong adalah tadi ya, lingkungan yang tidak align, prosedur yang tidak align. Kalau emang pengen guru kreatif, maka kompetensi apa yang harus dibangun? Kompetensi kreativitas ya, kompetensi menemukan ide di kelas, kompetensi memanfaatkan suasana kelas. Konteks PJJ sekarang ya, kompetensi memahami apa yang ada di rumah untuk dijadikan metode pembelajaran gitu. Nah, itu alignment itu yang saya sering temukan belum terjadi di banyak organisasi. Ya. Atau punya visi misi, punya values, stop sampai di situ, bikin sosialisasi, kampanye, gonjreng-gonjreng, launching, udah selesai. Ya kan, nggak dikonekin sampai ke sistem SOP, behavior yang mau didorong, belum dikonekin.
Nah, memahami NLL sebagai NLPer bahwa seluruh level itu harus align kalau sebuah perilaku mau berjalan, maka kita bisa ngecek ya. Kalau ada poin-poin yang tidak berjalan, maka kemungkinan ada yang tidak align. Punya kamus kompetensi, tetapi waktu bikin training kok kayak nggak nyambung, ya kan? Jadi bikin training kayak nggak nyambung sama sama kamus kompetensinya. Aneh nih, ya kan? Kadang-kadang saya ketemu orang training tuh ada yang kalau saya begini jawabnya nggak langsung cepet gitu. Saya suka nanya begini, ini training kita ini nanti tujuannya supaya level kompetensi yang diharapkan terpenuhi, berarti kita masih menilai dia ada di bawah, mereka di bawah mungkin penuhi, atau mereka udah terpenuhi tapi mau kita naikkan ke level yang di atas. Nah itu cukup sering saya temukan orang trainingnya nggak bisa langsung cepet jawab. Ini kan aneh. Ini kita mau training untuk memenuhi standar atau meningkatkan level seterusnya. Karena beda banget ya. Kalau ada 5 level di kompetensi, standar dia level 3. Kalau dia belum terpenuhi kan berarti kita mesti lihat standar level 3 tadi, kemudian bikin materi dari situ. Bikin proses journey dari situ. Tapi kalau dari 3 mau dinaikin ke 4, siap-siap untuk promosi, maka harusnya bikin standar materinya di level 4. Kemungkinan akan berat itu materinya. Kita sudah tahu risikonya, materinya akan berat, mungkin juga tidak fun karena itu serius, bisa jadi. Tapi orang tahu bahwa itu mau dituju gitu. Nah, jangan sampai kita tujuannya mau menaikkan tapi materinya sesuai dengan level itu aja, boring. Salah desain materi, bos. Ya kan? Level manager diisi leadership yang buat level manager. Sebenarnya mereka udah memenuhi. Ya, training kita akan dianggap nggak bermanfaat gitu. Besok pas diundang lagi orang ngerasa nggak bermanfaat juga. Contohnya gitu. Nah, punya kompetensi pas ngerekrut orang interview nggak dipakai, pakai feeling gitu. Ini juga challenging ya, kayak gini nih, nggak align. Atau punya visi misi tapi standar behaviornya, valuesnya itu mungkin udah nggak sama lagi. Bisa jadi visi misi atau valuesnya masih relevan secara hakikatnya, tetapi implementasinya berbeda. Contoh gini, customer first di tahun 2000-an sama sekarang kemungkinan beda, bos. Di masa itu customer first tuh fokusnya misalnya pada keramahan pelayanan, ya kan? Itu misalnya. Tapi di zaman sekarang tersedianya platform digital yang mudah digunakan, itulah wujud customer first. Kenapa? Karena orang nggak datang lagi ke cabang, ke kantor. Jadi keramahan itu ya sebagai manusia itu tetap penting, tetapi nggak jadi value added. Customer service mesti diterjemahkan sebagai bagaimana kita menjangkau orang secara digital, karena orang harus bisa disentuh dan terlayani dari tempatnya masing-masing. Nah, otomatis customer first itu akan berdampak ke technical kompetensi lagi, ya kan? Digital literasi, kita mesti mengembangkan core system apa untuk melayani itu tadi. Yang disebut orang customer service bukan orang yang sekedar ramah, tapi orang yang menguasai proses sehingga ya segera ngasih solusi yang cepat misalnya. Customer service orientation juga tadi ya, bukan hanya soal senyum dan kesopanan, tetapi juga soal pemahaman akan produk, pemahaman akan proses, sehingga layanannya cepat, SLA-nya terpenuhi, jangan sampai salah kasih solusi. Itu berarti ada dua tuh ya, ada technical kompetensinya, ada soft kompetensinya. Nah, alignment ini yang seringkali belum terjadi, maka pola pikir NLL mudah-mudahan membantu kita untuk bisa ngecek ya alignmentnya. Bisa jadi ada yang masih bolong, kita perlu isi. Udah punya values, visi misi, kompetensinya belum ada, isi, ya kan?
udah punya semua tapi belum jalan, berarti ada yang nggak align, coba dicek lagi, ya kan. Nggak align ini bisa memang belum pernah di-align kan, atau tadi situasinya berubah sehingga perlu di-align, realign lagi. Pola pikir neurological level akan membantu kita pada saat kita proses alignment ini. Begitu teman-teman semua, moga-moga manfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.